Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Tadasaki. Aku berasal dari kelas 5B SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Hari ini aku akan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, Fir'aun sang raja Mesir bermimpi tentang kebakaran yang terjadi di tanah Mesir. Api membakar seluruh rumah penduduk di Mesir dan kerajaan Fir'aun. Namun, api tak sampai membakar rumah kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir. Fir'aun merasa mimpinya itu sangat tidak wajar. Akhirnya, ia minta nasihat dari sang ahli nujum perihal mimpinya tersebut. Sang ahli nujum menafsirkan bahwa ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan membahayakan kekuasaannya. Fir'aun sangat takut jika tafsiran itu benar adanya. Ia takut kekuasaannya akan diambil alih. Maka dari itu Fir'aun meminta para pengawalnya untuk membunuh anak laki-laki dari kaum Bani Israel. Pada masa itu lahirlah anak laki-laki yang bernama Musa dari kaum Bani Israel. Para pengawal Fir'aun tidak tahu keberadaannya karena ayah dan ibu Musa menyembunyikan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada ibunda Musa untuk menaruh Musa di peti kayu dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan Musa kepada istri Fir'aun, yaitu Aisyah binti Muzahim. Ia pun jatuh hati pada paras Musa yang mungil dan nan rupawan tersebut. Akhirnya, istri Fir'aun itu pun meminta izin untuk merawat Nabi Musa kepada Fir'aun. Dengan berat hati, Fir'aun pun menuruti permintaan istrinya tersebut. Saat Musa dewasa, Allah pun mengangkat Musa menjadi nabi. Nabi Musa pun diberi mukjizat tongkatnya yang akan bisa berubah jadi ular yang besar. Kala itu sihir sedang marak-maraknya di Mesir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Musa untuk menandingi sihir mereka. Nabi Musa mengikut serta adiknya, yaitu Nabi Harun, untuk ikut kerja dakwahnya. Nabi Musa pernah menyuruh Fir'aun untuk menyembah Allah. Bukannya beriman, Fir'aun malah menentang Nabi Musa dan mencoba untuk menantang Nabi Musa untuk kekuatan sihir mereka. Di hadapan banyak orang, mereka akan bertanding untuk memberitahu siapakah yang lebih sakti dan yang akan dijadikan pemimpin di Mesir. Pertandingan pun dimulai. Tukang sihir Fir'aun pun menaruh tali-tali sihir mereka ke lantai. Lalu tali-tali sihir mereka berubah menjadi ular-ular yang kecil. Nabi Musa tidak takut. Ia menaruh tongkatnya di lantai, lalu tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil mirip tukang sihir Fir'aun. Melihat hal itu, banyak orang terkagum-kagum dan akhirnya ikut menyembah Allah. Fir'aun pun tetap dengan kesombongannya dan kekafirannya. Nabi Musa dan para pengikutnya pun sangat mengkhawatirkan. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya pun pergi dari Mesir. Melihat hal itu, Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti Nabi Musa dan mengejar Nabi Musa. Saat di tengah perjalanan, Nabi Musa dan para pengikutnya pun dihadang oleh laut yang besar. Pengikut Nabi Musa mulai panik karena Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengarahkan tongkatnya ke lautan. Lalu, lautan itu pun terbelah. Nabi Musa dan para pengikutnya pun berjalan di laut terbelah itu. Melihat hal itu, Fir'aun dan bala tentaranya pun mengejar Nabi Musa lalu berlari. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan. Hanyutlah Fir'aun dan bala tentaranya. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.